Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini Bulan akan mencoba untuk menjelaskan yang terkait dengan perhitungan bunga kredit ya. Kemarin kita pakai cara anuitas, terus ada juga pakai cara yang flat. Yang flat itu adalah pinjaman dikalikan dengan bunganya aja terus diakumulasi. Nah, ini nanti perhitungannya ada case di sini ya. Untuk plafonnya adalah pinjamannya adalah 10 juta. Terus untuk tenornya itu 12 bulan, suku bunganya 10% per tahun. Kalau kemarin itu kita menghitungnya adalah bunga per tahun, karena ini per tahun dengan pembayaran per bulan, maka nanti bunga per tahun ini akan dibagi menjadi 12 gitu ya. Nah, terus untuk rumusnya, jadi rumus yang di sini nih, rumus ini itu ini ya, yang P dikali 1 per I per 12 dibagi dengan 1 min 1 plus I min per 12 dipangkat min T. Ini itu adalah rumus modifikasi dari rumus anuitas yang kemarin. Kalau rumus yang anuitas yang kemarin itu kan karena perhitungannya per tahun, jadi tidak ada pembagian per 12. Nah, kalau ini adalah rumus anuitas yang perhitungannya per tahun, tapi bunganya per tahun, tapi pembayarannya per bulan. Jadi dibagi dengan 12. Terus ini juga dikalikan dengan min T, karena ini kan sebenarnya rumusnya kemarin ini harusnya di atas sejajar dengan ini ya. Karena dibagikan ada di bawah, jadi yang pangkat T jadinya adalah pangkat min T. Ini matematika lah. Gitu pokoknya, ini pokoknya rumus modifikasi. Mungkin nanti teman-teman akan menemukan rumus yang tidak seperti ini, tetapi hasilnya sama gitu. Karena sebenarnya matematika ini kan bisa dimodifikasi, yang nggak, kalau misalnya teman-teman nggak mau dibagi di bawah, ini nih satu paket ini kan bisa dibawa ke atas ke sini. Nah, itu nanti rumusnya mungkin min T-nya ini akan berubah kayak gitu. Jadi rumus ini itu didapatkan dari modifikasi matematika dari rumus anuitas yang kemarin. Nah, untuk melihat perbedaan antara anuitas dan flat, ini kita bahas anuitas dulu. Jadi kalau di anuitas itu adalah kita membayar angsuran di bulan pertama, di periode pertama. Terus untuk yang di periode kedua, pembayaran angsuran kita itu bunganya itu dikalikan dengan sisa saldo pinjaman. Jadi akan lebih memudahkan. Kalau yang flat itu kan mau kita saldonya itu sudah berkurang, karena kan kita udah bayar saldo awal gitu ya, tapi tetap bunganya sama gitu. Nah, perhitungan bunga flat itu walaupun perhitungannya lebih mudah, dalam segi finansial itu dirasa kurang efektif karena tidak memperhitungkan pengurangan dari saldo pinjaman. Nah, kalau untuk yang di sini, ini kan nanti ada beberapa rumus. Ini PPMT, terus nanti saya share di grup ya rumus masing-masingnya. Nah, ini yang pertama teman-teman bisa dilihat, yang harus teman-teman perhatikan ya, karena nanti rumusnya teman-teman bisa copy aja, nanti akan saya jelasin. Yang harus teman-teman perhatikan itu adalah proporsi antara angsuran dengan saldo pinjaman di sini. Kalau di anuitas itu jumlah angsurannya dia sama. Dari bulan pertama nih ya, dari sini, dari bulan pertama ini sampai dengan bulan ke-12 itu dia jumlah angsurannya sama, 879.158,87. Tetapi saat teman-teman lihat di angsuran itu kan terbagi dari kita bayar pokok sama kita bayar bunga. Nah, di sini terlihat kalau pokok yang dibayarkan dengan bunganya itu dia berbeda. Dari bulan pertama pokoknya 795 dengan bunga 83.000. Di bulan kedua pokoknya tuh bertambah jadi lebih besar. Proporsinya jadi berubah, bunganya semakin kecil. Makin lama bunganya akan semakin kecil. Jadi kalau di anuitas itu di awal-awal bulan pertama proporsi pinjamannya ini lebih besar pembayaran bunganya dibandingkan dengan pembayaran pokoknya. Jadi kalau misalnya teman-teman cicilan kredit motor 5 tahun terus akan dilunasi di tahun pertama, itu teman-teman akan rugi. Karena apa? Karena tadi proporsinya pasti di sini pengurangan pokoknya teman-teman akan masih sedikit.
Karena kan kalau kita mau pelunasan itu kan kita dihitung, kita udah berapa sih bayar pokoknya, terus sisanya nanti akan kita lunasi. Nah kalau misalnya pinjamannya itu selama 5 tahun, belum lewat setengah dari 5 tahun itu, maka biasanya proporsi di pokok sini itu masih kecil. Kalau misalnya teman-teman mau lunasi di awal-awal periode, maka teman-teman akan rugi, karena tadi pengurangan di sini itu, pengurangan yang di pokok ini itu masih kecil dibandingkan dengan bunganya di sini masih banyak. Padahal sebenarnya teman-teman merasa membayar jumlah angsuran di sini kok udah sama, udah aku harus bayar terus kok, tapi kok pokoknya masih kurang karena tadi menggunakan metode anuitas. Nah, jadi di sini untuk perhitungan metode anuitas saya taruh di sebelah sini ya. Nah, ini untuk menghitung angsuran itu kita menggunakan rumus yang sebelah sini. P dikali dengan I per 12 dibagi 1 min 1 plus I per 12 dikalikan dengan min T. Ini nanti dihitung dulu, 1 plus I min ini dipangkatkan min T. T itu adalah waktunya, tenornya. Terus I itu adalah suku bunga, P itu adalah plafonnya. Terus setelah ini ketemu, baru 1 dikurangi dengan hasil ini. Baru nanti dibagi dengan atas ini dibagi dengan bawah dikalikan dengan P. Nah, nilai ini adalah hasil dari ini. Teman-teman bisa lihat di rumus Excel di sini ya. Nah, angsuran sebesar 879 itu dapatnya dari situ. Terus setelah kita mendapatkan angsuran, baru kita nanti menghitung bunganya. Bunga ini didapatkan dari B3. B3 tuh yang di sini ya, 10% per tahun dikalikan dengan di sini saldonya. Jadi nanti bunga ini 10% per tahun dikalikan dengan saldo dibagi dengan 12 karena dia bunga per tahun. Kita mau ngitungnya per bulan. 1 tahun ada 12 bulan. Terus kalau untuk yang pokok yang di sini 79 ini adalah angsuran dikurangi dengan bunga, ketemu pokok. Nah, nanti tinggal di Excel kan ke bawah, nanti akan ketemu. Di sini teman-teman juga bisa lihat kan susunan bunganya makin lama dia makin kecil, pengurangan pokoknya makin lama akan makin besar. Padahal pembayaran kita angsurannya sama. Nah, itu positifnya pembayaran anuitas itu memperhitungkan pengurangan saldonya. Jadi saldo pinjaman di sini itu diperhitungkan untuk menghitung bunga selanjutnya. Jadi bunga ini, bunga 76.701 ini dapatnya dari sini, dari 9 juta, bukan lagi dari 10 juta. Kalau misalnya menggunakannya bunganya adalah bunga flat, maka perhitungan bunga dikali dengan saldo pinjamannya yang 10 juta gitu. Jadi nanti akan ada perbedaan. Nah, untuk bunga anuitas dengan pinjaman atau plafon sebesar 10 juta, total yang teman-teman bayarkan itu adalah 10.549. Jadi di sini pembayaran bunganya 549.900, plafonnya segini, jadi totalnya 879 selama 1 tahun itu totalnya yang teman-teman bayarkan adalah 10.549. Nah, nanti akan saya kasih satu case lagi anuitas. Nanti kita bandingkan dengan flat ini. Nanti anuitas di sini ada flat.